saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan terus berikan kepada kita. Saudara, pada sore hari ini saya akan membagikan renungan untuk kita, dan sebelum kita memulainya kita akan nanti. Terima kasih Bapak di surga, untuk kemuliaan hormat syukur kami panjatkan kepadamu. Pada sore hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami penyampaian firman pada hari ini. Biarlah melalui firman ini kami bisa diberkati untuk kami yang sekarang yang ada di sini, maupun untuk teman-teman yang akan bisa melihat dan juga menonton melalui channel YouTube nanti. Tuhan, biarlah Tuhan memakai semuanya ini untuk kehormatan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan melihat suatu renungan singkat yang akan saya bagikan kepada kita semua, yang diambil dari kitab Obadya di Perjanjian Lama, yaitu kitab Obadya pasal 1. Ya, kata cuma satu pasal, tapi ada beberapa ayat. Jadi saya akan membacakan cuma beberapa ayat sedikit. Ayat 1, ayat 2, 3, 4, 5, 4, dan juga ayat 10 dan ayat 15 dan 16. Saudara bisa memperhatikannya dalam masing-masing, baik saudara kita punya HP atau di Alkitab juga. Nubuat penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ayat 2. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke dalam bumi? Ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarang ditempatkan di antara binatang-binatang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama 16. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikian akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ayat 16. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan mencari seakan-akan mereka tidak pernah ada. Baik, demikian perbacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya saudara, ini merupakan suatu nubuat tentang Edom, di mana bangsa Edom melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan mereka. Baik itu biasanya Tuhan menghukum, dan juga ada nubuat-nubuat yang diberikan melalui nabi-nabi, merupakan ada 2. Dan juga biasanya ada nubuat yang baik, dan juga ada yang rencana untuk menghancurkan suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam teks ini adalah di mana Tuhan mau menghukum bangsa Edom, yaitu nubuat tentang penghukuman di bangsa Edom melalui penglihatan Nabi Obadya. Oleh karena itu, saudara, kita akan perhatikan kenapa Tuhan mau menghukum bangsa Edom, yaitu ada beberapa alasan. Oleh karena itu, saya kali ini memberikan suatu tema bahwa hati-hati dengan dosa. Saudara perhatikan, kalau kita diperhatikan baik-baik di konteks ini, ada beberapa dosa yang bangsa Edom lakukan sehingga Tuhan mau menghukum mereka. Oleh karena itu, dosa yang pertama adalah dosa kesombongan. Saudara, kita perhatikan sekali lagi di ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi?
sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung hajawali, bahkan sekalipun burung sarang ditempatkan di antara binatang-binatang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara bayangkan, bagaimana dengan kesombongan hati orang bangsa Edom pada saat itu. Tuhan berkata, aku akan menurunkan engkau. Bagaimana dengan bangsa Edom pada saat itu, dengan menyombongkan diri dan berkata dalam hatinya, mereka akan melakukan dan mereka akan berbuat apa saja yang untuk memenangkan diri mereka. Dengan kesombongan hati mereka mau mencobai Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menurunkan engkau dari sana. Saudara bayangkan bagaimana bangsa Edom akan dihancurkan oleh Tuhan, cuma hanya dengan satu dosa kecil, yaitu dengan keangkuhan dan kesombongan hati mereka. Oleh karena itu, bagaimana saudara dengan kita? Saudara, kita jangan pernah sombong dengan dosa apapun. Jangan kita seolah-olah hebat, seolah-olah kita melakukan dosa yang kecil. Karena sekecil apapun dosa di mata Tuhan, namanya dosa, tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar. Hati-hati kita dengan dosa. Saudara, yang kedua yang akan saya bagikan untuk kita, yaitu kekerasan hati terhadap turunan Yakub. Itu kita bisa melihat di ayat 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Saudara, hanya dengan dosa kekerasan Tuhan akan mau melenyapkan untuk selama-lamanya dari bangsa itu, dengan hanya kesombongan mereka dan juga dengan kekerasan hati mereka terhadap Yakub saudara mereka. Oleh karena itu, jangan menganggap dosa kesombongan itu bukan dosa, tapi dosa kesombongan juga Tuhan menghitungkan bahwa itu merupakan suatu dosa yang akibatnya sama halnya dengan dosa-dosa lain. Oleh karena itu, dengan apakah kita mempersombongkan? Apa yang kita persombongkan? Jangan menganggap dengan kekayaan kita, jangan menganggap dengan harta yang kita miliki, kita jangan menyombongkan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita benar-benar sombong di hadapan Tuhan dengan segala kekayaan yang kita miliki, sama dengan bangsa Edom yang mereka sombong dan Tuhan melenyapkan mereka. Demikian Tuhan juga bisa menghukum kita dengan kesombongan demikian. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kita di sini juga bahwa jangan pernah kita meninggikan hati kita, jangan kita pernah sombong dengan segala kekayaan yang kita miliki. Karena segala kesombongan dan juga keangkuhan hati, kekerasan merupakan suatu dosa yang sama akibatnya dengan dosa-dosa yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menjaga sikap hati kita. Baik itu, jangan kita menyombongkan diri, jangan kita keras terhadap orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman dan juga untuk menolong kita untuk bertumbuh dalam iman. Semangat terus, demikianlah firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman pada hari ini. Biarlah menolong kami untuk kami lebih semangat dan juga lebih mengerti firman-Mu, betapa besar dan juga kejamnya Tuhan benci dengan dosa-dosa. Ampuni kami jika sering kami melakukan dosa-dosa yang demikian. Tuhan, kami sadar kami orang berdosa, tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami dan meluruskan kami melalui karya Kristus. Terima kasih untuk pemberitaan firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.